Terkait dengan sedekah ini, ada suatu ketika di mana kami pernah baca kisahnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bercerita dengan seorang lelaki yang laki-laki ini mau menikah esok harinya. Laki-laki itu datang kepada Nabi Ibrahim. Sosok laki-laki yang datang kepada Nabi Ibrahim karena pemuda tadi datang kepada Nabi Ibrahim ingin menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahan pada esok harinya. Selesai pemuda tadi menyampaikan bahwa dia akan menikah esok hari kepada Nabi Ibrahim, pemuda tadi kembali pulang dan tiba-tiba datang malaikat maut, datang menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat maut kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, siapakah pemuda yang datang padamu tadi?" Apa jawab Nabi Ibrahim? Bahwa pemuda yang datang padaku tadi adalah temanku, muridku, sekaligus sahabatku. Akhirnya malaikat maut bertanya lagi, "Untuk apa dia datang kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab bahwa dia datang kepadaku hanya untuk menyampaikan bahwa besok dia akan melangsungkan pernikahan. Akhirnya malaikat maut kemudian menjawab, "Wahai Ibrahim, sungguh malang nasib pemuda itu, bahwa umurnya tidak akan sampai besok pagi, karena dia akan wafat, akan mati, dan aku cabut nyawanya pada malam sebelum esok pernikahannya." Nabi Ibrahim kemudian kaget. Waduh, dia menyampaikan pernikahan besok, sementara ini malaikat maut datang kepadaku menyampaikan umurnya tidak sampai besok. Malaikat maut kemudian menyampaikan, "Ibrahim, sampaikan kepada pemuda itu." Nabi Ibrahim mau sampaikan bagaimana, perasaannya khawatir, takut, dan tidak enak juga. Bagaimana mau sampaikan pada pemuda itu, besok kamu akan menikah, nanti malam kamu akan mati. Kan tidak enak. Akhirnya Nabi Ibrahim terus menyembunyikan apa yang disampaikan oleh malakul maut tadi. Akhirnya keesokan hari sampailah pada pemuda itu menikah. Selesai menikah, berlanjut hari berganti hari, minggu berganti bulan, terus bahkan tahun berganti tahun. Pemuda tadi yang sudah divonis malamnya sebelum esok menikah itu akan dicabut rohnya oleh malaikat maut, lantas tidak mati-mati. Nabi Ibrahim kemudian heran dan Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah malaikat maut ini berdusta kepadaku?" Pada waktu itu dia mengatakan dia akan mencabut nyawanya pada malam, pada esok pernikahannya, sehingga dia tidak dapat lagi menikah esok pagi karena malamnya sudah dicabut nyawanya. Akhirnya malaikat maut kemudian menghampiri Nabi Ibrahim dan menjawab, "Wahai Ibrahim, sungguh aku tidak pernah lalai dengan segala tugas-tugasku. Ketika aku diperintahkan Allah mencabut nyawa orang itu, maka aku cabut pada hari itu. Sungguh aku tidak pernah lalai melaksanakan tugasku." Nabi Ibrahim bertanya, "Lantas mengapa kau tidak mencabut nyawanya pada malam itu?" Nah, sampai sekarang pemuda itu berusia sampai 70 tahun, belum mati-mati, belum wafat. Akhirnya malaikat maut kemudian menjawab, "Wahai Ibrahim, pada saat sebelum saya cabut nyawanya pada malam itu, pemuda itu bersedekah dengan hartanya. Dia berbagi sedekah, dan karena akibat sedekahnya itu, Allah menunda proses kematian." Bayangkan, sehingga itu kata malaikat maut, "Aku menunda mencabut nyawanya. Dan sampai saat ini pemuda yang datang padamu menyampaikan pernikahan esok hari dan malamnya sudah aku ditugaskan untuk mencabut nyawanya, ditunda kematiannya. Sampai pada hari dia berusia 70 tahun. Masya Allah. Nah, sehingga itu sedekah ini juga menjadi doa orang yang mati setiap hari. Ketika dia mau diinginkan hidup kembali, kalau boleh dia hidup. Dijelaskan dalam Al-Quran, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaka wa akun minas salihin." Itu doa orang yang mati setiap hari. "Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaka wa akun minas salihin." Kalau seandainya boleh ditunda dulu kematian, ajal jangan dulu tiba masanya. Mereka yang mati itu ingin hidup kembali, hanya ingin untuk melakukan dua perkara. Perkara yang pertama, fa'asaddaka, memperbanyak sedekah. Yang kedua, wa akun minas sholihin, melakukan amal yang soleh. Nah, sedekah dan amal soleh menjadi dua orang yang mati ingin hidup kembali untuk melakukan dua itu. Namun terlambat. Ketika kau hidup, kau pelit, bukan main, luar biasa. Kau kikir, kau bakhil, tidak mau berbagi sedikit pun pada orang lain. Maka insya Allah kita semua yang ada dijauhkan dari sifat pelit itu, dijauhkan sifat kikir, dijauhkan sifat bakhil. Bahkan orang yang pelit saja
Orang yang kikir itu, orang yang bakhil itu, mereka juga tidak mau berteman dengan orang yang bakhil. Orang yang kikir tidak mau juga berteman dengan orang yang kikir. Orang yang pelit juga tidak mau berteman dengan orang yang pelit. Coba kita lihat. Padahal dia juga pelit itu. Bahkan dia tidak mau, tidak senang kalau berteman dengan sesama orang pelit.